Assalamualaikum, saya Ninis Agustini Damayani, saya dosen pengampu mata kuliah Preservasi Media dan Informasi. Apa itu preservasi? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 hal. Pertama tentang hakikat preservasi, ruang lingkup preservasi, tujuan preservasi, pentingnya preservasi dan pustakawan. Apa itu preservasi? Pada umumnya, preservasi atau juga dikatakan pelestarian itu adalah sebuah upaya untuk memperpanjang usia pendayagunaan informasi atau mempertahankan keberadaan informasi agar tetap dapat diakses selama dibutuhkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tentu saja dengan cara menghindarkan informasi dan media dari kerusakan dan kepunahannya. Jika kita berbicara tentang preservasi, ada 3 hal, ya. Preservasi itu sendiri atau dikatakan pelestarian, ada konservasi, dan ada restorasi. Sekarang kita akan melihat apa itu pelestarian atau preservasi. Kegiatan yang mencakup unsur-unsur pengelolaan dan keuangan, termasuk cara penyimpanan dan alat-alat bantunya, taraf tenaga kerja yang diperlukan, kebijakan, teknik dan metode yang diterapkan, untuk melestarikan koleksi pustaka dan arsip serta informasi yang dikandungnya. Adapun pengawetan merupakan kebijakan dan cara tertentu yang dipakai untuk melindungi koleksi pustaka dan arsip dari kerusakan, kehancuran, termasuk metode dan teknik yang diterapkan oleh petugas teknis. Dan yang terakhir, perbaikan atau restorasi, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah restoration, itu merupakan teknik-teknik yang mempertimbangkan dan digunakan oleh petugas teknis yang bertugas memperbaiki koleksi pustaka dan arsip yang sudah rusak akibat waktu, pemakaian, atau faktor-faktor lainnya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tentang tujuan pelestarian. Kenapa sih harus ada pelestarian? Jadi tujuannya adalah pertama, melestarikan isi informasi koleksi pustaka dengan cara alih bentuk media dari bentuk kertas menjadi bentuk digital. Itu biasanya dilakukan untuk terbitan berkala. Kemudian melestarikan bentuk fisik asli dan isi informasi koleksi pustaka sehingga dapat digunakan dalam bentuk seutuh mungkin. Ini biasanya naskah kuno, jadi kayak filolog gitu atau sejarawan itu biasanya dia menginginkan naskah itu dalam bentuk aslinya. Jadi bentuk asli tetap bisa dilihat, bisa digunakan, termasuk isinya. Kemudian yang ketiga, melestarikan isi informasi koleksi pustaka dengan cara alih bentuk media dan juga melestarikan bentuk fisik asli atau naskah kuno yang tidak mungkin lagi dibaca fisiknya. Jadi ada koleksi-koleksi naskah kuno misalnya yang abad 12, abad 11 itu kan harus dipertahankan, ya. Jadi tapi dia tidak bisa lagi dipakai, nggak bisa digunakan si naskah kuno itu. Jadi dia alih bentuk ke dalam bentuk digital biasanya sehingga tetap saja masyarakat atau pengguna itu bisa mengakses isinya. Ya, jadi naskah kuno dalam bentuk fisik aslinya tidak bisa lagi dibuka. Ya, baik. Kenapa perlu pelestarian? Preservasi itu sebuah upaya untuk menjaga dan menyelamatkan serta melestarikan hasil pikir manusia. Ini kenapa harus dilakukan? Karena manusia itu belajar dari hasil pemikiran manusia terdahulu. Sehingga dia dapat mengembangkan, membangun pemikiran-pemikiran baru sesuai zamannya. Bisa dicontohkan misalnya hal kecil. Kita tidak pernah tahu tentang dinosaurus atau kehidupan pada masa lalu kalau tidak pernah ada orang yang menggambarkan binatang dan kehidupan di masa lalu, kemudian ditemukan ditemukan kemudian dia dokumentasikan, kalau nggak salah itu digambar ya di gua-gua gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian misalnya contoh juga yang lebih yang lebih modern misalnya pesawat terbang itu tidak ditemukan tiba-tiba kan. Mereka ada yang mungkin meneliti dulu gimana sih bikin skrupnya, bikin sayapnya gitu ya. Bikin skrup, bikin sayap. Kemudian generasi berikutnya mengembangkan sehingga jadilah pesawat. Dulu mungkin pesawatnya pakai baling-baling, sekarang pakai jet. Itu semua adalah hasil pemikiran manusia terdahulu yang kita pelajari. Tentu saja harus ada dokumentasinya sehingga kita bisa belajar dari itu dan mengembangkannya.
Oleh sebab itu preservasi menjadi penting. Kemudian preservasi itu memperpanjang usia pendayagunaan informasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah atau budaya, administrasi, dan juga kenangan. Tersedianya informasi yang siap dipakai, diakses dengan mudah itu akan memudahkan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kita sudah punya undang-undangnya bahwa setiap halayak atau setiap manusia publik itu bisa mengunduh informasi-informasi yang bersifat publik tentunya. Nah, dengan adanya preservasi, ketika semua informasi itu siap diakses dengan mudah, maka undang-undang ini akan jadi mudah untuk diterapkan. Pelestarian itu tanggung jawab siapa? Salah satunya adalah pustakawan atau kita sebut sebagai profesi informasi, orang-orang yang bekerja di profesi informasi. Jadi sebagai pengelola informasi, mereka bertanggung jawab pada ketersediaan informasi dalam kondisi yang siap pakai. Itu tugas dari para profesional informasi termasuk pustakawan. Jadi dia harus menjaga bahwa informasi yang dibutuhkan itu harus dalam keadaan baik, keadaan siap pakai. Sebagai pengelola informasi, mereka juga bertanggung jawab mempertemukan pemustaka dengan informasi yang dibutuhkannya. Jadi tentu saja informasinya harus baik, harus siap dibaca, tidak dalam keadaan rusak atau bahkan punah. Perpustakaan sebagai badan publik yang memberikan layanan informasi yang dikelola oleh para pustakawan harus menjamin keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi publik. Ya, jadi kenapa preservasi harus ada? Kita tahu bahwa itu adalah hasil pikir manusia yang bisa dikembangkan oleh generasi berikutnya agar dia bisa mengembangkan informasi-informasi yang dia baca, yang didokumentasikan, dirawat, dilestarikan agar dia bisa mengembangkan pengetahuan tersebut. Kemudian dia harus bisa diakses dengan mudah dan dengan keadaan baik. Demikian kuliah kita pada hari ini, materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.